Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati dan mendengar panggilan ibadah yang diambil dari Mazmur 95 ayat 1 hingga ke-6 yang berbunyi demikian. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Allah Tritunggal. Kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita pujikan pujian penghormatan bagi Allah Bapa. Masuk dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan untuk satu minggu yang sudah kami lewati. Bapa, satu minggu yang kami lewati ini mungkin ada hal-hal yang kami lakukan yang menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika lewat perkataan kami mungkin kami menyakiti hati Tuhan dan sesama. Pikiran kami pakai untuk sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan. Ampuni kami jika lewat perbuatan kami juga mungkin menyakiti sesama kami. Dan tolong kami Tuhan supaya kami sungguh-sungguh menyadari bahwa kami adalah ciptaan baru yang diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu seharusnya kami hidup di dalam pembaruan Tuhan. Karena itu Tuhan ampuni dosa kesalahan kami, supaya kami sungguh-sungguh dilayakkan dalam ibadah pada pagi ini. Dan hadirlah dan berkati setiap kami, tilik hati kami Tuhan. Apakah kami sungguh-sungguh hanya terpaut kepada Tuhan atau kepada yang lain? Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Berkati untuk pemberitaan firman Tuhan, perjamuan, pujian, dan bila semua ibadah kami diperkenan oleh Tuhan. Dengar seru doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Jemaat dipersilakan untuk duduk. Filipi 2 ayat 6 hingga 8 berbunyi demikian. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu sekalian, kasih Allah kepada kita itu sungguh teramat besar. Jauh melebihi tingginya bintang dan jauh lebih dalam dari segala lautan yang terdalam. Sungguh tak dapat terlukiskan kasih Allah kepada kita. Dia mengutus anaknya yang tunggal untuk menyerahkan nyawanya demi menyelamatkan hidup setiap manusia yang percaya kepadanya. Marilah kita datang menyembah dan memuji namanya. Kita bersama-sama naikkan pujian KPPK 27, Kasih Allah. Dengan hati dan sungguh-sungguh hati kita mau memuji kebesaran Tuhan dan kasih-Nya yang amat besar. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, yang mengutus anaknya agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Dalam dunia yang tak tetap, tak kuasa, kan lenyaplah manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Kasih Allah sungguh teramat besar. Mari kita pujikan. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat, tiap orang penulisnya tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Terbit dari timur ke barat, tak
Bapak Ibu mengucap syukur ya bahwa kita dahulunya yang berada di dalam kegelapan kini dapat hidup di dalam terangnya yang ajaib. Sungguh Allah kita adalah Allah yang maha besar. Mari kita bersama-sama mau bersorak untuk kuasanya yang dahsyat, kuasanya yang melebihi segala Allah. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita mau bersukacita, bersorak memuji Allah kita sebab Dia maha besar. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari ceritakan kemuliaannya di antara segala bangsa. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Segala puji dan hormat hanya untuk bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Ada sukacita? Ada sukacita? Puji Tuhan. Bapak Ibu, bila saat ini kita masih diberikan nafas kehidupan, itu sungguh hanya merupakan sebuah berkat kasih dan kemurahan Tuhan semata.
Telah dibuatnya kita begitu berharga di mata Tuhan, sehingga Dia boleh melayakkan setiap kita untuk menerima anugerah kasih dan keselamatan. Sungguh Tuhan kita ini luar biasa, sehingga rasa syukur, ucapan terima kasih tak dapat kita bendung lagi karena anugerahnya yang begitu berlimpah, terus menerus mengalir di dalam kehidupan kita. Darahnya yang kudus telah tercurah menggantikan nyawa kita sebagai bukti kasih-Nya kepada setiap kita. Menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan melalui hamba-Nya Pendeta Edi Chiang, mari kita persiapkan hati dan pikiran menyambut firman-Nya. Bukti kasih-Mu. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan ku tuh terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima pujikan sekali lagi bersama-sama. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan ku tuh terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah layakkan kami untuk menerima anugerah dan keselamatan. Maka Kau jadikan aku yang paling berharga, yang paling mulia. Dan bila ku hidup, biar untuk kemuliaan nama-Mu selamanya. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan.
kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur padamu karena kami manusia berdosa yang tidak layak ini, kami yang seharusnya binasa, tapi Engkau Tuhan yang mengambil tempat kami dan menggantikan kami. Engkau yang rela menanggung hukuman itu, bukan hanya kematian fisik, tapi kematian kekal, neraka, hukuman neraka yang Engkau tanggung bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena anugerah-Mu, terima kasih atas pengorbanan-Mu yang menyelamatkan kami. Tuhan, saat ini kami akan bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Engkau juga yang berkenan berbicara melalui perenungan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara sekalian. Ya, bersyukur kita sudah memasuki bulan September. Tidak terasa ya, hampir sudah 9 bulan kita menjalani tahun ini. Pasti saya percaya ada penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Baik saudara, tema perenungan kita pada hari ini adalah From Grace to Grace. Dari satu anugerah ke anugerah lainnya. Dengan fokus kita pada satu tokoh Alkitab yang bernama Barnabas ya. Mari saudara, saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan. Kita membaca dari Kisah Rasul pasal 11 ayat 23 dan 24. Kita baca bertanggapan, saya membaca yang 23, saudara membaca yang 24. Kisah Rasul 11 ayat 23. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Baik, sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Saudara, kalau kita membaca buku yang sifatnya biografi ya. Biografi itu berarti kan bicara tentang kisah hidupnya seseorang. Nah, apa yang kita mau capai dari membaca buku seperti itu? Tentu bukan hanya menambah pengetahuan ya, tapi kita ingin belajar dari hidup orang ini, apa yang kita bisa belajar, sesuatu yang positif ya. Nah, saudara mungkin pernah mengenal nama ini, seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal yang hidup abad lalu ya, yaitu Pendeta Johnson. Saudara pernah membaca bukunya, buku biografinya? Ya, saya membaca bukunya dan memang luar biasa sekali ya. Kalau belajar kehidupan dia masa kecilnya itu sebenarnya anak pendeta, jadi papanya juga pendeta. Lalu kemudian satu saat ketika dia lulus SMA, dia mau kuliah di Amerika, kepengen sekali ya. Memang dia orang yang pintar, pergi kuliah di Amerika, sekolah sampai jurusan kimia ya, sampai S3, sampai doktor. Dan dia lulusan terbaik, sampai bisa diizinkan bertemu dengan presiden karena dia lulusan terbaik angkatan itu di seluruh Amerika ya. Saking hebatnya ya. Tapi celakanya saudara ya, tambah pintar, tambah berprestasi, dia justru meragukan imannya ya. Jadi pada waktu itu ketika dia sudah mulai istilahnya sudah punya prestasi, dia lupa ya. Dia kemudian meragukan Yesus sebagai Tuhannya. Lalu kemudian dia mengalami pergumulan yang luar biasa antara percaya nggak percaya, Yesus Tuhan atau bukan, karena dia mulai dipengaruhi dengan konsep-konsep yang liberal ya, yang tidak percaya firman Tuhan, yang tidak percaya Yesus. Sampai akhirnya saking dia begitu tertekan dengan pergumulan itu ya, masa kecilnya mendidik dia dalam iman, tapi masa pemudanya ini ketika dia kuliah ini justru sebaliknya. Sampai dia itu dianalisa oleh dokter psikiater. Gila saudara ya. Tapi tidak diomongin ke dia dimasukkan ke rumah sakit untuk perawatan. Dia pikir cuma datang untuk nginep sehari atau mungkin cuma konsultasi. Malah dia dilarang keluar. Dan dia di tempat itu selama 6 bulan. Saudara, dia berapa kali mau melarikan diri dari tempat itu. Karena tidak mau dianggap orang gila, tidak merasa diri gila. 2 kali dia lari, 2 kali ketangkap ya. Akhirnya dia pikir ya sudah, saya tidak melarikan diri lagi, tapi saya minta satu ruangan khusus. Akhirnya di ruangan khusus itulah dia banyak waktu dengan Tuhan ya. Dia berdoa, dia menggumulkan kembali imannya ya, keraguan dia tentang Tuhan, dan dia mengatakan di situ dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang memulihkan imannya, menguatkan dia. Sampai akhirnya setelah itu dia memutuskan untuk menyerahkan hidupnya untuk sepenuhnya melayani Tuhan.
Ya, dari seorang yang ateis, sudah hampir ateis, sekarang dia sepenuhnya mau melayani Tuhan. Sampai gelar doktornya itu yang sudah dia dapat di Amerika itu dia buang semua penghargaan-penghargaannya ya di laut. Hanya tinggal satu saja ijazah kelulusan yang dia berikan ke orang tuanya, bukti kalau dia pernah lulus ya. Jangan sampai orang tuanya pikir dia pergi jalan-jalan ya. Dia tunjukkan sertifikat sudah lulus, tapi dia buang semua yang lain, penghargaan semua yang lain. Karena apa? Karena dia mau memutuskan sepenuhnya melayani Tuhan. Kenapa? Karena dalam pengalaman 6 bulan di rumah sakit jiwa itu dia mengalami bagaimana Tuhan menjamah dia, meyakinkan dia tentang keselamatan, anugerah yang dia sudah alami dalam Tuhan. Itu yang membuat dia akhirnya meninggalkan segala sesuatu dan sepenuhnya melayani Tuhan. Nah saudara, satu pelajaran yang luar biasa dari seorang hamba Tuhan ya, yang pintar tapi kemudian memutuskan untuk hidup sederhana, melayani dengan kuasa Tuhan bukan dengan kepintaran manusia. Ya walaupun memang umurnya pendek ya, cuma umur 43 dia meninggal karena sakit TBC ya, tidak terobati. Juga memang dia bekerja luar biasa, pelayanan luar biasa sampai nggak sempat berobat dan akhirnya meninggal dalam usia muda. Kita belajar ya, apa yang menjadi kelebihan dia, apa yang menjadi keterbatasan dia. Saudara, hari ini kita juga mau belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Barnabas. Saudara, siapa Barnabas? Kalau kita membaca dalam Kisah 4 ayat 36, tadi kita belum baca ya. Itu dikatakan bahwa Barnabas nama aslinya itu Yusuf. Dan dia itu dari suku Lewi, artinya dia orang Yahudi. Tapi kota asalnya atau daerah asalnya itu Siprus, bukan daerah Palestina, itu dekat Eropa. Nah saudara-saudara, dari fakta ini kita bisa pasti bahwa dia ini seorang Yahudi yang mempunyai satu latar belakang agama yang kuat. Karena Lewi kita tahu ya, suku Lewi itu suku yang dipilih khusus untuk melayani di dalam rumah ibadah ya kan. Jadi pemahaman Alkitabnya pasti kuat, pemahaman agama Yudaismenya pasti kuat ya. Sehingga saudara bisa dipastikan kalau dia dikatakan ikut Yesus pasti bukan ikut-ikutan. Pasti bukan ikut-ikutan. Kenapa? Karena tidak mungkin bagi seorang Lewi seperti Yusuf ini atau Barnabas ini mau mempercayai orang sembarangan yang mengaku-ngaku diri sebagai Tuhan, sebagai Mesias ya, hanya berdasarkan omongan saja. Tidak mungkin. Tidak mudah bagi dia menerima hal itu. Pasti dia akan menyeleksi, mengfilter karena dia punya pemahaman Alkitab yang kuat. Dia punya pemahaman agama yang kuat. Belum lagi tidak ada untungnya bukan untuk bagi dia ikut Yesus. Untuk apa? Pada zaman itu ikut Yesus hanya menderita saja. Ikut Yesus berarti harus kehilangan banyak hal. Dan itu berarti juga bisa dianiaya. Jadi tidak ada alasan buat si Barnabas ini untuk ikut-ikutan. Hanya untuk ikut-ikutan Yesus. Tapi kalau dia ikut Yesus pasti ada alasan yang kuat. Saudara, kalau kita melihat di dalam ayat 11-24 tadi, di sana dikatakan bahwa dia seorang yang penuh Roh Kudus dan iman. Nah, saudara, ini menunjukkan dengan jelas bahwa Barnabas atau yang nama aslinya Yusuf ini pastilah seorang yang benar-benar percaya Yesus. Seorang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, seorang yang sudah mengalami anugerah pengampunan, anugerah keselamatan di dalam Tuhan. Sehingga dia benar-benar ikut Yesus dengan segenap hatinya. Nah saudara, kita bisa lihat beberapa catatan yang mendukung. Kalau saudara melihat di Kisah 11 ayat 19, di sana dikatakan bahwa ketika terjadi penganiayaan di gereja mula-mula, ya pertama kali gereja terbentuk itu terjadi penganiayaan, Stefanus dibunuh, ya, lalu mereka terpencar ke berbagai tempat dan membawa Injil, ya, lalu kemudian di antara mereka juga ada orang-orang Siprus. Nah disebut orang-orang Siprus yang membawa Injil ke Antioquia. Nah perhatikan bahwa Barnabas ini juga orang Siprus. Jadi sangat mungkin dia adalah salah satu dari orang-orang Siprus yang percaya Tuhan di gereja mula-mula ini. Karena kita tahu bahwa orang Yahudi dari berbagai tempat setiap tahun datang ke Yerusalem untuk beribadah. Dan sangat mungkin mereka bertemu dengan Yesus, mendengarkan tentang Yesus, dan kemudian Barnabas ini percaya kepada Yesus. Sehingga ketika gereja mula-mula terbentuk, mereka sudah ada. Orang-orang Siprus ini sudah hadir sebagai umat Tuhan. Dan kita perhatikan tadi di dalam Kisah Rasul 4, bagaimana Barnabas ini ketika gereja baru terbentuk di dalam Kisah 4, ya, Barnabas ini sudah menjual tanahnya, ya, hartanya untuk diberikan sepenuhnya untuk mendukung pekerjaan Tuhan bagi jemaat yang sedang berkumpul dan tentu saja membutuhkan biaya hidup dan mereka berkekurangan. Saudara, bukan cuma memberikan persembahannya, tapi rasul-rasul mengenali dia secara pribadi sampai memberi dia nama panggilan Barnabas yang artinya anak penghiburan kalau terjemah Alkitab Bahasa Indonesia, ya, atau son of encouragement, anak yang memberi kekuatan, yang menguatkan orang lain. Nah ini menjadi ciri dari Barnabas.
Artinya saudara, dia adalah orang yang sudah dikenali para rasul sejak dari awal gereja terbentuk. Maka kita bisa pasti dia adalah salah satu dari murid-murid. Mungkin sekali dia adalah salah satu dari 500 murid yang menyaksikan kebangkitan Kristus. Yang dicatat oleh Paulus dalam 1 Korintus 15. Yaitu pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, ada 500 murid yang menyaksikan kebangkitan Tuhan dan kenaikan Tuhan bersama-sama. Boleh jadi Barnabas ini adalah salah satunya. Dan kita bisa pasti bahwa dia adalah seorang yang sudah mengalami anugerah Tuhan. Dia bukan seorang yang ikut-ikutan Yesus saja, tapi dia benar ikut Yesus karena dia tahu apa artinya anugerah pengampunan Tuhan. Nah saudara, inilah juga yang membuat Barnabas hidupnya bisa berdampak. Kenapa? Karena dia sudah mengalami anugerah Tuhan. Saudara, orang yang sudah mengalami anugerah Tuhan, dia memulai hidupnya dari titik awal yang baru, yang benar. Saudara, kalau kita belum mengalami anugerah Tuhan, walaupun kita berusaha berputar-putar di gereja aktif ya, ataupun juga melayani, tapi kalau kita belum mengalami anugerah yang besar itu, pengampunan Tuhan, penerimaan Tuhan bagi kita sebagai anak-anaknya, maka semua yang kita lakukan itu hanya ikut-ikutan saja. Hanya satu kegiatan agama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi Barnabas berbeda, dia memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Dia mengalami apa itu Yesus sebagai Tuhannya yang mengampuni dosanya, yang menebus dosanya di atas kayu salib. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah titik awal yang benar bagi setiap orang percaya. Yang setiap kita juga harus alami. Dan pastikan bahwa kita sudah alami sebelum kita melakukan segala hal yang lain di dalam pelayanan, di dalam persekutuan, dalam gereja. Sebab jika kita tidak mulai dari titik awal yang benar ini, maka kita sedang melakukan hal yang sia-sia. Saudara, anugerah Tuhan itulah yang menjadi penyebab kenapa Barnabas bisa mempunyai dampak dalam kehidupan dia. Karena dia hidup dari anugerah Allah yang pertama yaitu keselamatan, kepada anugerah berikutnya, anugerah pemeliharaan, anugerah penyertaan dan kekuatan kesanggupan yang Tuhan berikan dari waktu ke waktu. Sehingga dia bisa melayani dan memberi dampak. Saudara, kiranya kita sebagai orang-orang percaya juga bisa mengalami anugerah Tuhan itu. Sehingga kita pun juga bisa memberi dampak dalam kehidupan kita. Sebab tanpa itu saudara, kita tidak dapat sungguh-sungguh memberi dampak yang berarti. Ya. Saudara, saya teringat kepada seorang ibu yang namanya Ibu Hana, saudara ya. Ibu Hana ini yang pendiri pelayanan Pondok Hayat. Ya, yang menampung lansia, lalu kemudian juga menampung bayi-bayi. Dia menceritakan bagaimana dia memulai pelayanan itu. Dia seorang ibu yang waktu itu sudah berumur juga 60-an ya. Satu hari dia datang ke gereja, dia beribadah. Lalu hari itu bicara tentang anugerah Tuhan yang sudah dialami orang yang percaya dalam Kristus. Dan hatinya tersentuh. Kalau kita ini sudah mengalami anugerah Tuhan yang begitu besar, apa yang kita bisa bagikan, apa yang bisa kita lakukan kepada orang-orang yang belum mengalaminya? Ya saudara-saudara, itu menjadi pertanyaan dia selama ibadah berlangsung. Lalu ketika dia jalan keluar dari gerejanya, di depan di halaman luar itu ada banyak orang yang meminta-minta ya. Salah satunya ada seorang ibu tua yang meminta-minta. Rupanya itu sudah sering di sana, tapi hari itu dia baru melihat sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda. Lalu dia tergerak, apa yang saya bisa lakukan buat ibu ini? Kalau saya sudah mengalami anugerah Tuhan, bagaimana dengan dia? Lalu akhirnya dia memutuskan untuk membawa ibu tua itu yang mengemis itu pulang ke rumahnya. Dia kasih satu kamar untuk tinggal buat ibu tua itu. Nah, tapi pertanyaannya mau berapa lama? Lalu akhirnya dia menghubungi salah satu temannya, teman gerejanya. Lalu mereka bicara hal yang sama tentang bagaimana kita bisa berbuat sesuatu kalau kita sudah mengalami anugerah Tuhan. Lalu temannya itu mengatakan, baik kalau begitu saya memberi untuk menyewa rumah. Maka akhirnya mereka mulai menyewa rumah. Lalu ibu ini kemudian ditempatkan di sana untuk dirawat. Dan akhirnya mereka mulai menampung lebih banyak orang-orang yang terbuang oleh keluarganya di jalan ya. Dan kemudian juga menampung ibu-ibu muda yang hamil di luar nikah, yang anaknya mau diaborsi itu ya. Mereka tampung bayi-bayinya. Dari situlah mulai pelayanan yang kita sebut, yang kita kenal sekarang pelayanan Pondok Hayat ya. Ibu Hana cukup dikenal. Dari mana saudara? Dari satu kesadaran akan anugerah Tuhan di dalam kehidupan seseorang. Nah saudara, kalau hari ini kita juga sudah mengalami anugerah Tuhan, biarlah kita juga bisa memberi dampak dalam kehidupan kita. Nah saudara,
Apa dampak yang ada dalam diri atau dalam kehidupan Barnabas? Dia menjadi berkat bagi banyak orang ya. Yang pertama kita melihat dia disebut anak penghiburan, anak son of encouragement ya, orang yang menguatkan orang lain. Bagaimana bentuknya itu saudara? Kita melihat beberapa hal yang dia lakukan. Yang pertama, Barnabas itu memberi persembahan saat jemaat hidup di dalam kesusahan. Nah, saudara tahu jemaat mula-mula itu ya sebagian besar adalah mereka dari kalangan yang kurang mampu, dan sebagian lagi juga datang dari perantauan yang khusus datang untuk beribadah di Yerusalem. Lalu mereka menerima Tuhan di situ ya waktu turunnya Roh Kudus. Lalu kemudian mereka tinggal untuk dibina ya oleh para rasul, dan tentu saja mereka ada keterbatasan secara finansial sehingga mereka sangat membutuhkan. Nah, Tuhan menggerakkan Barnabas ini menjual tanahnya, ya pasti ini adalah tanah warisan, tanah yang penting bagi dia, tapi dia menjualnya lalu kemudian diberikan sebagai persembahan sepenuhnya. Saudara, tanpa ada maksud untuk mencari nama, tanpa ada maksud untuk dipuji manusia, tapi dengan sukarela, tergerak oleh karena anugerah Tuhan. Ini yang dilakukan oleh orang yang namanya Barnabas, ya, anak penghiburan ini. Lalu yang kedua yang menarik, saudara, Barnabas ini juga yang menerima dan membawa Saulus kepada para rasul. Kita tahu Saulus adalah penganiaya jemaat sebelum bertobat, ya. Nah, dia penganiaya jemaat number one karena dia menerima otoritas dari imam besar untuk menangkap dan bahkan membunuh orang-orang Kristen. Lalu ketika dia sudah bertobat dalam perjalanan ke Damsyik, ya, lalu satu hari dia ke Yerusalem. Orang-orang Kristen di Yerusalem tidak ada yang berani ketemu sama dia. Takut jangan-jangan ini dia pura-pura jadi Kristen untuk menangkap kita semua. Tapi saudara, satu-satunya yang berani mendekati dia, bahkan menjemput dia adalah Barnabas. Barnabas yang menjemput dia dan membawa dia kepada para rasul supaya dia diterima oleh saudara-saudara seiman. Nah, saudara, ini menunjukkan hatinya yang penuh kemurahan sehingga bisa menghibur orang lain, bisa menguatkan orang lain. Bisa dibayangkan perasaan saudara ya, kalau saudara Saulusnya atau Paulusnya baru bertobat, berapi-api, berharap wah saudara-saudara iman, saudara-saudara seiman menyambut saudara dengan senang hati, malah dimusuhi, ditolak ya, dihindari, pasti sangat tidak enak ya, pasti kecewa banget. Kehadiran Barnabas yang menjemput dia, membawa dia kepada rasul pasti menjadi satu kekuatan yang memulihkan ya bagi Paulus, sehingga dia tahu bahwa persekutuan di dalam saudara seiman itu sungguh-sungguh ada ya, bisa menguatkan dia. Nah, yang berikutnya kita melihat dia juga membawa persembahan jemaat ya. Jemaat di Antioquia mengumpulkan dana untuk jemaat di Yerusalem yang berkekurangan. Ya, itu Barnabas juga yang mengumpulkan, termasuk yang mengumpulkan dan bahkan dia yang membawa persembahan itu. Ini menunjukkan satu sikapnya sekali lagi yang selalu terdepan di dalam berusaha menolong saudara seiman yang lain, menguatkan ya, menghiburkan yang lain. Saudara, apa yang membuat Barnabas seperti ini? Satu-satunya alasan adalah karena dia sudah mengalami anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itulah yang kemudian menginspirasi dia, mendorong dia. Saudara, bagaimana dengan kita? Apa yang bisa kita teladani dari kehidupan Barnabas? Saudara, sekalipun kita mungkin bukan orang yang sehebat Barnabas, kita mungkin tidak bisa sebaik dia, tapi ingat, kita juga mengalami anugerah yang sama. Sebagaimana Barnabas sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan, kita juga adalah orang berdosa yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga kalau kita sudah mengalami anugerah itu, maka kita juga pasti akan didorong, dimampukan untuk berbuat sesuatu. Apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam gereja. Nah, saudara, saya ingat bahwa anugerah Tuhan itulah juga yang mendorong saya ya, sehingga mau melayani secara full time. Sehingga waktu itu saya sudah kuliah S1 bidang teknik sipil, sudah hampir selesai, tinggal beberapa bulan. Lalu ada panggilan Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan yang melayani full time. Waduh, saya merasa berat sekali. Keluarga saya semua belum percaya waktu itu. Apa yang mereka katakan? Sudah susah-susah di sekolahin, lulus malah pindah jurusan ya. Ini salah jurusan atau apa? Saya juga nggak mau. Saya pikir saya nggak kepengen jadi seperti itu, jadi pendeta istilahnya. Kepengennya ya sudah bekerja aja, sudah mau lulus. Tapi satu hal yang Tuhan ingatkan kepada saya waktu itu, apakah kasihku kurang sehingga engkau tidak mau mentaati panggilanku? Jadi anugerah Tuhan itulah yang selalu mendorong kita untuk
melakukan sesuatu yang Tuhan mau, ya. Nah, saya pernah bertemu juga dengan seorang bapak yang melayani di gereja, orangnya sederhana dan juga biasa aja, tapi dia rajin melayani dan dia melayani dengan baik, dengan setia. Saya tanya dia, bagaimana sampai Anda bisa di gereja ini dan melayani? Dia bilang, Pak, Anda tidak tahu hidup saya dulu kayak apa. Dulu saya ini pemabuk kelas berat, ya. Jadi setiap hari kerja saya itu di bengkel, saya punya bengkel motor. Tapi setiap malam kumpul sama teman-teman, kerjanya mabuk-mabukan. Jadi setiap hari itu kerja itu hanya mikirin nanti malam mabuk-mabukan atau minum dengan siapa. Begitu aja setiap hari kerjanya. Hidup jadi tidak ada artinya, ya. Diikat, ya, terikat dengan satu kebiasaan seperti itu. Sampai satu hari dia katakan dia minum malam-malam, dia minum dengan teman, ya, minuman keras sampai kemudian subuh-subuh dia pulang. Saking mabuknya itu, saudara, ya, mobilnya nabrak apa sampai terbalik dan dia terlempar keluar dari mobil. Dan dia tergeletak di tengah jalanan subuh-subuh. Sampai pagi baru orang datang, loh ada orang di tengah jalan. Dan dia itu, ya, orangnya. Dia bilang hidup saya itu kayak begitu, cilaka, ya, tidak ada pengharapan. Tapi setelah saya mengenal Tuhan, hidup saya berubah, Pak. Sekarang cium baunya alkohol itu aja, saya sudah gak senang, mual, gak suka saya. Nah, ini anugerah Tuhan buat dia. Mungkin tidak semua orang sama pengalamannya, tapi dia mengatakan hidup saya diubah oleh Tuhan. Itu sebabnya saya menggunakan waktu saya untuk hidup bagi Tuhan. Kenapa? Sekali lagi karena anugerah Tuhan itulah yang memotivasi dia. Yang itu juga seharusnya memotivasi kita. Yang berikutnya, saudara, apa dampak anugerah Tuhan dalam hidup Barnabas selanjutnya? Kita melihat bahwa Barnabas disebut orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, ya. Seperti apa itu, saudara, bentuknya? Nah, kalau kita melihat di dalam Kisah 11 tadi ayat 24 di sana dikatakan dia itu membawa sejumlah orang kepada Tuhan. Artinya dia punya kepedulian terhadap pemberitaan Injil kepada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Sehingga dia dipakai Tuhan, ya, dia bersaksi dan orang-orang diselamatkan. Lalu dia juga kemudian bersama-sama dengan jemaat di Antiokhia yang baru terbentuk. Nah, ini jemaat non-Yahudi yang pertama, dia bersama-sama di sana memberikan hidupnya untuk membangun gereja itu bersama-sama dengan jemaat di sana. Dan saudara tahu jemaat di Antiokhia ini adalah di sanalah pertama kali muncul istilah Kristen, yang artinya pengikut Kristus, ya. Jadi jemaat ini di mana baru dibentuk jemaat non-Yahudi yang pertama, ada Barnabas yang memberikan hidupnya berjuang bersama-sama. Kenapa? Karena dia seorang yang dipimpin Roh Kudus. Artinya dia memberi hidupnya untuk taat pada pimpinan Roh Kudus. Sekalipun tadinya dia di Yerusalem, tapi ketika dia diutus untuk melihat keadaan di Antiokhia, dia bersyukur karena dia melihat ada kasih karunia Tuhan di dalam jemaat ini. Dan kemudian dia memberikan waktunya, hidupnya untuk tinggal di sana, membangun jemaat itu. Nah, yang menarik lagi, saudara-saudara, dia juga yang kemudian mengajak dan memuridkan Rasul Paulus untuk melayani di Antiokhia. Nah, Paulus waktu itu masih anak bawang, ya, kan baru percaya, ya. Jadi belum ada peran apa-apa, belum ada posisi apa-apa, ya, belum dianggap apa-apa. Lalu kemudian setelah dari Yerusalem tadi sudah ditemukan dengan para rasul, dia pulang ke kampung, ke Tarsus dan tinggal di sana. Nah, si Barnabas ini pergi ke Tarsus menjemput Paulus untuk dijemput, dibawa ke Antiokhia, melayani bersama sambil dibawa bimbingan dari Barnabas. Ya, Barnabas yang sudah punya reputasi pemimpin, dia beri kepercayaan kepada Paulus bekerja bersama-sama di bawah bimbingannya. Sini saudara kita melihat bagaimana Barnabas punya hati yang peka. Dia bisa melihat Paulus seorang yang potensi dan dia harus diberdayakan untuk pekerjaan Tuhan. Dan dia memberi kesempatan kepada Paulus. Walaupun mungkin ada sebagian orang berpikir, wah ini bisa jadi saingan saya, ya. Tapi Barnabas tidak berpikir begitu, saudara, ya. Dia justru memuridkan Paulus, mengkader Paulus supaya bisa berguna bagi pekerjaan Tuhan. Nah, yang berikutnya, saudara, dia juga kemudian melakukan perjalanan misi bersama dengan Paulus, ya, membawa Injil ke berbagai tempat di dunia. Dan yang terakhir yang saya ingin katakan adalah dia juga mengambil waktu untuk memuridkan seorang yang bernama Yohanes Markus yang menulis Injil Markus. Nah, saudara tahu Yohanes Markus ini waktu perjalanan misi yang pertama antara Barnabas dan Paulus, Markus ikut, ya. Dan dia sebagai semacam juniornya, asistennya begitu, ya. Di tengah jalan perjalanan misi itu belum selesai, Markus ini minta pamitan pulang, ya, tanpa alasan yang jelas, ya. Dan Paulus menganggap dia ini tidak komit, ya. Tengah jalan belum selesai pelayanan kok pulang gitu, ya.
Sehingga dalam perjalanan misi yang kedua, ketika Paulus dan Barnabas mau pergi lagi, Paulus nggak mau bawa Markus, ya. Dan orang ini orang tidak komik, jangan dibawa, ya. Nggak memberi contoh. Tapi Barnabas lain hatinya, ya. Barnabas mengatakan kita harus bawa Markus, beri dia kesempatan lagi. Akhirnya mereka beda pendapat. Akhirnya Paulus pergi ke arah yang lain bersama dan Silas, dan Barnabas membawa Markus dalam perjalanan misi ke arah yang lain. Tapi saudara, di sini siapa yang benar salah? Ya ini soal beda pendapat. Tapi soal di kemudian hari ternyata tindakan Barnabas ini justru benar-benar membawa satu efek yang besar bagi hidup Markus. Sehingga Markus yang tadinya katakan orang yang belum komit, yang orang yang pelin-pelan, menjadi seorang yang dewasa rohani, ya. Sehingga kemudian Paulus pun di kemudian hari mengatakan, aku membutuhkan Markus karena kehadirannya sangat membantu aku. Itu beberapa tahun kemudian Paulus mengakui apa yang Barnabas lakukan untuk Markus itu telah mengubah Markus menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih dewasa. Bahkan Markus menulis Injil Markus. Karena apa? Karena ada seorang Barnabas, ya. Tanpa Barnabas tidak ada Markus. Tanpa Barnabas tidak ada Paulus. Barnabas lah yang mempersiapkan mereka. Seorang yang dipimpin Roh Kudus, ada seorang yang mau taat pada Roh Kudus, dipakai Roh Kudus, apapun itu. Sekalipun itu berarti melepaskan kepentingannya sendiri. Hari ini siapa yang sering dengar nama Barnabas? Jangan-jangan saudara baru dengar hari ini, ya. Tapi Paulus itu kita dengar setiap minggu, hampir setiap minggu namanya disinggung, ya. Nah, tapi siapa yang menyebabkan hal itu terjadi? Barnabas. Tanpa Barnabas tidak ada Paulus. Tapi Barnabas merelakan diri mempersiapkan Paulus untuk pekerjaan Tuhan. Karena ini bukan soal siapa yang hebat, tapi soal Tuhan dan kehendaknya digenapi, ya, melalui kita semua. Saudara, karena itu kita belajar di sini bagaimana seorang Barnabas yang dipimpin Roh Kudus, seorang yang sudah mengalami anugerah Tuhan, bisa memberi dampak yang begitu besar. Saudara, kita pun juga sebagai orang yang percaya, kita mengalami anugerah keselamatan yang sama. Kita juga menerima Roh Kudus yang sama. Karena itu pasti ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau taat? Apakah kita mau taat pada pimpinan Roh Kudus? Pertanyaan yang mungkin kita perlu tanyakan kepada diri kita masing-masing. Tuhan, apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan? Mungkin itu kita bisa mulai dengan mendoakan orang yang belum percaya, teman kita, kenalan kita. Karena mendoakan adalah langkah awal untuk membawa mereka kepada Tuhan. Mungkin itu melakukan satu tugas kecil di gereja yang sepertinya tidak terlalu dianggap penting, tapi saudara lakukan dengan sukacita, itu akan membawa berkat. Ya, kalau saudara penyambut tamu itu bukan suatu tugas yang sulit, bukan? Tapi kalau saudara lakukan dengan segenap hati, dengan senyum, pasti orang yang disambut juga akan dipersiapkan hatinya untuk beribadah dengan baik, bukan? Jadi kalau kita melakukannya dengan pimpinan Roh Kudus, hasilnya tentu berbeda. Saudara, kita boleh bertanya, apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita pribadi maupun dalam pelayanan kita? Saudara, yang berikutnya kita melihat Barnabas. Apakah berarti kalau Barnabas begitu hebat, ya, mengalami anugerah Tuhan, dipimpin Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dampaknya begitu luar biasa. Apakah berarti hidupnya itu tanpa ada cacat, tanpa ada kekurangan? Benarkah begitu? Jawabannya jelas tidak, saudara, ya. Ya, kita tahu bahwa di dalam Alkitab pernah dicatat ada satu peristiwa di mana Barnabas juga melakukan kesalahan. Tapi poinnya adalah begini, justru orang yang tidak sempurna lah yang membutuhkan anugerah. Kalau kita sudah sempurna, kita nggak butuh Tuhan, bukan? Kita sudah jadi Tuhan soalnya. Karena kita tidak sempurna, kita butuh anugerah Tuhan. Dan karena kita tidak sempurna, kita harus terus hidup di dalam anugerah itu hari ke hari. Dan itu juga terjadi dengan Barnabas. Dia juga ada kelemahan. Satu hari ketika Petrus pergi ke Antioquia dan mereka makan bersama dengan orang-orang non-Yahudi, ini sesuatu yang dilarang sebenarnya menurut tradisi Yahudi, ya. Lalu kemudian datanglah ke sekelompok orang Yahudi garis keras, ya, yang Kristen juga. Dan ketika mereka datang, Petrus melihat menjadi tidak enak hati, takut ditegur, dia menarik diri dari makan bersama dengan orang-orang non-Yahudi. Paulus yang ada di situ merasa marah karena itu tidak benar, ya, bersikap seperti itu munafik. Dia menegur Petrus dan juga Barnabas. Nah, saudara, di sini kita melihat seorang yang begitu baik seperti Barnabas juga punya kekurangan, bukan? Punya kelemahan. Dan sekali lagi,
Anugerah Tuhan tidak membuat kita sempurna, tapi justru membuat kita sadar kita harus bersandar pada anugerah Tuhan. Nah, karena itu saudara, jangan pernah mengharapkan ada orang yang sempurna di dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga di gereja ataupun juga terhadap hamba Tuhan, tidak ada orang yang sempurna. Kalau kita mengharapkan seseorang itu sempurna, kita akan kecewa, ya. Dan banyak kekecewaan itu terjadi karena high expectation. Anda menuntut terlalu tinggi, mengharapkan terlalu tinggi terhadap sesuatu atau seseorang. Kalau ekspektasi kita itu benar, sewajarnya, sesuai kebenaran, saudara tidak akan sering-sering kecewa, ya. Karena saudara mengharapkan apa yang benar, apa yang seharusnya, yang sewajarnya. Tapi kalau saudara mengharapkan sesuatu yang tidak sewajarnya, mengharapkan manusia berdosa bisa sempurna, itu tidak wajar, saudara, ya. Karena mereka hanya hidup karena anugerah. Tapi apa yang kita harus lakukan? Mendoakan mereka, mendukung mereka seperti yang dilakukan oleh Barnabas terhadap Markus. Markus pernah gagal. Markus pernah menjadi orang yang pelin-pelan dan tidak komit. Tapi Barnabas mengambil waktu untuk memuridkan dia, mendukung dia supaya dia menjadi pribadi yang lebih dewasa. Begitu juga kita. Mungkin teman-teman kita di sini ada yang membuat kita sebel, ya, karena dia pelin-pelan atau suka bersikap yang tidak menyenangkan. Mari kita doakan mereka, dan kalau Tuhan gerakan kita, ambil waktu untuk menolong mereka menjadi pribadi yang lebih dewasa. Saudara, kebenaran ini sekali menunjukkan bahwa kita hanya bisa hidup dari anugerah lepas anugerah, ya. Tanpa itu kita tidak dapat meneruskan kehidupan ini dengan baik, dengan benar, ya. Nah, saudara, karena itu biarlah pada hari ini ketika kita mendengar kisah tentang Barnabas ini, kita diinspirasi dari kisah hidup seorang yang bernama Barnabas ini. Seorang yang sudah mengalami anugerah Tuhan. Saya juga sudah mengalami anugerah Tuhan. Seorang yang dipenuhi Roh Kudus. Saya juga sudah menerima Roh Kudus. Seorang yang berdampak dalam kehidupannya. Saya juga ingin berdampak dalam kehidupan saya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa menjadi orang-orang yang berdampak, ya, menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sekali lagi bersyukur untuk kisah hidup seorang hamba-Mu yang bernama Barnabas. Seorang yang jarang kami kenal namanya, tapi hidupnya berdampak besar bagi orang-orang sekitarnya. Bahkan bagi hamba-Mu yang besar, Paulus. Bagi penulis Injil Markus, dia sudah jadi berkat. Tuhan tolong kami. Kami tahu bahwa kami juga sudah mengalami anugerah yang sama, anugerah pengampunan dan keselamatan yang besar. Kami juga sudah menerima Roh Kudus yang sama yang memampukan kami untuk melakukan sesuatu. Tolong kami Tuhan supaya kami punya hati yang mau taat, sehingga kami boleh dipakai untuk melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu dan setiap kami yang sudah mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, saat ini kita juga akan mengambil bagian dalam perjamuan bersama dengan Tuhan. Saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati kita. Kita naikkan pujian sejauh timur dari barat. Kita mengingat dosa kita yang begitu besar itu telah dijauhkan dari kita. Sejauh timur dari barat, ya, berarti tidak akan pernah bertemu lagi. Dosa kita sudah diampuni. Kita naikkan pujian ini. Dari barat Engkau membuang dosaku.
betapa besar kasih-Mu. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Silakan musik memainkan lagu ini. Saya persilakan petugas yang melayani boleh maju. Betapa besar kasih. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan.
Saudara, perjamuan kudus yang kita adakan mempunyai 3 makna. Yang pertama adalah kita mengingat akan pengorbanan Kristus 2000 tahun yang lalu. Kasih Tuhan itulah yang sudah kita alami dalam kehidupan kita, yang kita ingat apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Tapi yang kedua, kita juga ketika mengambil bagian dalam perjamuan, kita tahu bahwa Tuhan sendiri hadir di dalam perjamuan ini bersama dengan kita untuk meneguhkan iman kita, memulihkan jiwa yang retak, jiwa yang lemah, dan kemudian juga memberikan kita kekuatan jasmani, pemulihan yang dari Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, kita ketika mengambil bagian dalam perjamuan ini, kita diingatkan akan pengharapan kita di masa depan. Bahwa suatu hari Tuhan akan datang dan kita akan mengambil bagian dalam perjamuan anak domba di dalam kemuliaannya yang kekal. Itu adalah pengharapan kita di dalam hidup ini sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan untuk disalibkan, Dia akan mengadakan perjamuan yang terakhir bersama dengan murid-muridnya. Pada malam itu Dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, lalu memberkatinya dan memecah-mecahkannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Ambillah dan makanlah menjadi peringatan akan aku." Kemudian Ia mengambil cawan dan berkata, "Inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, yang dicurahkan bagi pengampunan dosamu. Ambillah dan minumlah menjadi peringatan akan aku." Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Roti yang melambangkan tubuh Kristus yang dipecahkan bagi penebusan kita. Dengan ucapan syukur kita menerimanya. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Kristus yang sudah dicurahkan bagi penebusan jiwa kita. Dengan ucapan syukur kita menerimanya. Untuk doa syukur, mengundang penginjil Nesin bisa pimpin dalam doa. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita
Yang pertama, mari kita mendoakan untuk gereja kita, khususnya untuk saudara-saudari kita yang sedang dipersiapkan untuk dibaptis pada bulan 11 nanti. Kita doakan supaya Tuhan memberkati. Ada 13 saudara kita dan juga ada beberapa anak-anak yang akan diserahkan. Kita doakan supaya Tuhan mantapkan iman mereka. Dalam 3 bulan ini mereka mengikuti kelas katekisasi, supaya mereka sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Dan kita doakan supaya Tuhan bangkitkan jiwa-jiwa baru, sehingga mereka bisa satu persatu nanti meneruskan pekerjaan Tuhan di Elen Rungkut ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang sedang dipersiapkan untuk dibaptis pada bulan 11 nanti. Engkau memberkati ya Bapa, biarlah Engkau yang akan memantapkan iman mereka untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan, dan mereka tidak gentar menghadapi apapun. Dan kami berdoa Tuhan yang akan memberkati, ada 3 bulan masa di mana mereka dipersiapkan belajar kebenaran firman Tuhan dan fondasi iman. Dan Kau memberkati Tuhan, tidak ada keraguan sedikit pun dalam hati mereka. Dan kami serahkan Tuhan juga akan membangkitkan jiwa-jiwa baru di Elen Rungkut ini, dan supaya nama Tuhan ditinggikan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang kedua dan yang terakhir, mari kita mendoakan untuk peralihan kepemimpinan yang akan terjadi pada bulan Oktober nanti. Kita doakan untuk kepemimpinan yang baru supaya bisa membawa Indonesia sebagai presiden yang baru, dapat membawa Indonesia kepada satu era yang lebih baik lagi. Kita doakan supaya tidak terjadi keterpurukan ekonomi, tidak terjadi konflik dan lain sebagainya. Kita doakan supaya Tuhan memberikan hari depan yang penuh harapan bagi bangsa kita. Karena itu mari kita berdoa untuk hal ini bersama-sama. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ya Bapa, pada bulan Oktober ini akan terjadi peralihan kepemimpinan. Kami berdoa Tuhan memberkati, sehingga Tuhan memberikan satu kelancaran ya Bapa. Tidak terjadi konflik, tidak terjadi sesuatu yang akan membuat kekacauan di negeri ini. Kami serahkan Tuhan juga berkati, supaya Tuhan memberikan hari depan yang penuh harapan bagi bangsa kami. Dan kami serahkan juga Tuhan memelihara setiap umat-Mu. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya, jauhkan mereka dari segala resesi ekonomi. Dan kami serahkan Tuhan yang akan memberkati, mencukupkan segala kebutuhannya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, inilah doa dan harapan kami. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan, bila Tuhan mendengar sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengaku iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah disampaikan, kiranya Roh Kudus boleh memimpin dan memampukan setiap kita agar dapat melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga hidup kita boleh menjadi kesaksian dan membawa berkat bagi sekitar. Dan kiranya kita juga boleh memiliki hati seorang hamba yang taat dan setia hanya kepada Tuhan. Biarlah hidup kita boleh semakin serupa dengan Kristus, menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Kini saatnya setiap kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan dan persepuluhan.
Mari kita siapkan hati untuk memberikan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Karena apa yang kita miliki semuanya daripadanya. Kami tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana pun bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu, segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang kami punya, inilah yang kau punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kami mau cinta Engkau Tuhan. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi, ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Mari kita bangkit berdiri. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kami mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kami mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan kami. Biarlah kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Sekali lagi kami mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu.
tertata di dalam kerajaan surga. Kami sungguh bersyukur Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau. Kasih-Mu yang besar Tuhan telah mengangkat, membuat kami berharga dan menyelamatkan setiap kami ya Tuhan. Tak ada yang dapat membalas segala kasih-Mu yang begitu besar, yang mengalir dan mengalir terus di dalam hidup kami. Kami datang ke dunia ini Tuhan tak membawa apapun. Demikian pada saat kami kembali kepadamu, akan kami tinggalkan semua itu. Tak ada satupun yang kami bawa kecuali kami mau bawa hati kami. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia mengiring Engkau sepanjang hidup kami. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu boleh memimpin, memampukan setiap kami untuk dapat melakukan di dalam hidup kami sampai sepanjang masa, sampai akhir hayat dari hidup kami Tuhan. Dan kini Tuhan, terimalah persembahan yang sudah terkumpul, biarlah Engkau yang memberkati, mengurapi dari persembahan ini hingga boleh berbau harum di hadapan-Mu. Kau berikan hikmat dan hati yang takut akan Tuhan kepada para pengurus yang mengelolanya di gereja kami ini. Sehingga persembahan ini boleh mendukung pekerjaan Tuhan di dalam gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami hanya naikkan segala doa dan pujian syukur ini hanya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu dengan tetap berdiri, mari kita kembalikan segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan akan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Edi Jiang. Doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya Allah Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus senantiasa menyertai, memelihara dan memberkati hidup saudara, supaya oleh anugerahnya yang dinyatakan di dalam hidup saudara, saudara membawa kabar baik kasih Tuhan itu kepada dunia ini, mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali dan sampai selamanya. Amin.